kelompok kami akan mempresentasikan tentang desain dan integrasi komunikasi pemasaran atau Integrated Marketing Communication atau IMC. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Dalam landscape bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, pentingnya komunikasi pemasaran yang efektif semakin meningkat. Konsep komunikasi pemasaran terpadu atau IMC menjadi krusial untuk memastikan pesan merek yang konsisten dan terpadu disampaikan kepada target audience. Lalu, saya akan menjelaskan yang bab pertama, yaitu desain komunikasi pemasaran. Desain komunikasi pemasaran mengacu pada proses perancangan pesan dan strategi penyampaiannya agar mencapai tujuan pemasaran spesifik. Ini melibatkan pemilihan elemen visual, verbal, dan strategi kreatif untuk menarik perhatian, membangun minat, menumbuhkan keinginan, dan mendorong tindakan pembelian atau model AIDA. Lalu, saya akan menjelaskan tentang inti-intinya. Yang pertama, A, yaitu elemen kunci desain komunikasi pemasaran atau identitas merek atau brand identity. Yang pertama, logo, simbol visual yang merepresentasikan perusahaan atau produk. Desain logo harus mudah diingat, relevan, dan fleksibel bagi sosial media. Lalu, ada palet warna, yaitu pemilihan warna yang konsisten untuk menciptakan asosiasi emosional dan pengenalan merek. Berikutnya, tipografi, gaya huruf yang digunakan dalam semua materi komunikasi mencerminkan kepribadian merek. Lalu ada tone of voice, gaya, bahasa, dan nada komunikasi yang digunakan, misalnya formal, casual, humoris, atau informatif. Selanjutnya yaitu pesan pemasaran atau marketing message. Proporsi nilai unik atau unique value proposition atau UVP, apa yang membuat produk atau layanan berbeda dan lebih baik dari pesaing. Ini harus dikomunikasikan dengan jelas. Manfaat produk atau layanan fokus pada apa yang akan diperoleh konsumen, bukan hanya fitur produk. Lalu ada call to action atau CTA, ajakan jelas kepada audiens untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya beli sekarang, daftar, pelajari lebih lanjut. Lalu ada storytelling, menceritakan kisah yang relevan dan menarik tentang merek atau produk untuk menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Lalu ada media komunikasi dan media tradisional seperti iklan cetak, koran, majalah, televisi, radio, papan reklame. Lalu media digital. Ada media sosial, website, email, marketing, iklan online atau SEM atau display ads, content marketing, blog atau video, mobile marketing, personal selling adalah interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli. Lalu ada public relation atau PR, membangun citra positif melalui hubungan media, acara, dan komunikasi krisis. Lalu ada promosi penjualan seperti diskon, kupon, hadiah, dan kontes. Selanjutnya ada direct marketing, surat langsung, atau seperti telemarketing atau email personal. Selanjutnya ada event marketing, yaitu seperti sponsorship, pameran, acara, peluncuran produk. Selanjutnya ada desain visual atau visual design, seperti iklan, yaitu layout, gambar, ilustrasi, dan tipografi yang menarik perhatian. Selanjutnya ada brosur atau pamflet. Desain yaitu desain informatif dan menarik yang mudah dibaca. Selanjutnya ada kemasan produk, yaitu seperti desain yang menarik, fungsional, dan mencerminkan nilai merek. Lalu ada website atau aplikasi, desain antarmuka, pengguna atau UI, dan pengalaman pengguna atau UX yang intuitif dan menarik. Selanjutnya ada konten media sosial, yaitu seperti gambar, video, dan grafis yang dioptimalkan untuk setiap platform. Yang B, lalu yang berikutnya adalah yang B, itu proses desain komunikasi pemasaran. Analisis situasi, memahami target audiens, pesaing, dan pasar, dan tujuan bisnis. Penentuan tujuan komunikasi adalah apa yang ingin dicapai melalui komunikasi pemasaran. Misalnya, meningkatkan kesadaran merek, mendorong penjualan, membangun
seperti loyalitas. Tujuan harus SMART, yaitu seperti specific, measurable, achievable, relevant, dan timeable. Lalu berikutnya ada seperti penetapan target audience, yaitu siapa yang ingin dijangkau. Pemahaman mendalam tentang demografi, psikografi, lalu kebiasaan media, dan perjalanan pelanggan. Oke, yang selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu integrasi komunikasi pemasaran atau IMC, Integrated Marketing Communication. Integrasi marketing komunikasi adalah pendekatan strategis yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua saluran komunikasi pemasaran perusahaan untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan menyajikan tentang organisasi dan produk atau layanan. Yang pertama, mengapa sih integrasi komunikasi pemasaran itu penting? Yang pertama yaitu adanya konsistensi pesan, memastikan bahwa audiens menerima pesan yang sama dan terpadu di semua titik kontak, menghindari kebingungan dan memperkuat citra merek. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas. Pesan yang konsisten lebih mudah diingat dan dipahami, meningkatkan dampak kampanye pemasaran. Yang ketiga yaitu membangun brand equity yang kuat, memperkuat pengenalan merek, asosiasi merek, dan loyalitas konsumen. Yang keempat, efisiensi biaya. Dengan perencanaan terpadu, sumber daya dapat dialokasikan lebih efisien dan menghindari duplikasi upaya. Yang kelima yaitu pengalaman pelanggan yang lebih baik, menciptakan perjalanan pelanggan yang mulus dan kohesif di berbagai saluran. Yang keenam yaitu keunggulan kompetitif. Dengan komunikasi yang terintegrasi, perusahaan dapat menonjol di tengah persaingan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip integrasi komunikasi pemasaran. Yang pertama, fokus pada pelanggan. IMC dimulai dengan pemahaman mendalam tentang audiens, target, dan perjalanan pembelian mereka. Yang kedua yaitu sinergi antar saluran. Setiap saluran komunikasi harus saling melengkapi dan memperkuat pesan yang sama. Yang ketiga, konsistensi pesan dan visual, memastikan semua elemen merek seperti logo, warna, tone of voice, dan pesan ini konsisten di seluruh platform. Yang keempat, pengukuran dan analisis, melacak kinerja di semua saluran untuk mengoptimalkan strategi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu model integrasi komunikasi pemasaran. Meskipun tidak ada satu model IMC yang universal, beberapa konsep umum yang menjadi dasar integrasi komunikasi pemasaran meliputi 1. Model AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Setiap tahap dalam model ini memerlukan jenis komunikasi yang berbeda, namun terintegrasi untuk memandu konsumen melalui perjalanan pembelian. Yang kedua, model DARMAT atau Defining Advertising Goals for Measure Advertising Result, yaitu berfokus pada tahapan kesadaran atau awareness, pemahaman atau comprehension, dan keyakinan atau conviction, dan tindakan atau action. Model ini menekankan pentingnya tujuan yang terukur dalam komunikasi pemasaran. Yang ketiga yaitu The One Voice Concept. Semua komunikasi dari perusahaan, baik internal maupun eksternal, harus berbicara dengan satu suara yang konsisten. Yang keempat, cross-functional planning, melibatkan berbagai departemen seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam perencanaan komunikasi untuk memastikan konsistensi dan sinergi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan integrasi komunikasi pemasaran. Yang pertama, analisis komprehensif audiens dan pemahaman. Pahami demografi, psikografi, kebiasaan konsumsi media, masalah, dan perjalanan pengambilan keputusan target audiens. Buat pesona pembeli yang detail. Yang kedua yaitu penetapan tujuan IMC yang jelas dan terukur. Definisikan apa yang ingin dicapai dengan kampanye IMC.
Tujuan harus smart dan selaras dengan tujuan bisnis keseluruhan. Yang ketiga, evaluasi strategi pemasaran dan saluran komunikasi saat ini. Lakukan audit menyeluruh terhadap semua kampanye, taktik, dan seluruh komunikasi yang ada. Identifikasi inkonsistensi dalam pesan atau branding. Yang keempat, pengembangan pesan inti dan strategi kreatif. Buat pesan utama yang akan disampaikan dan bagaimana pesan tersebut akan divisualisasikan dan dikomunikasikan secara kreatif di berbagai saluran. Yang kelima, pemilihan dan integrasi saluran komunikasi. Pilih saluran yang paling efektif untuk mencapai audiens target dan pastikan saluran tersebut bekerja bersama-sama. Yang keenam, alokasi anggaran. Distribusikan anggaran secara strategis di seluruh saluran komunikasi. Yang ketujuh, eksekusi kampanye. Luncurkan kampanye yang terintegrasi di semua saluran yang dipilih. Yang delapan yaitu pengukuran hasil dan optimalisasi. Lacak metrik kinerja di semua saluran, analisis data, dan lakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas kampanye di masa mendatang. Jadi untuk bab 3 yaitu contoh penerapan desain dan integrasi komunikasi pemasaran. Yang pertama ada kampanye peluncuran produk baru. Sebuah perusahaan teknologi meluncurkan smartphone. Desain komunikasi pemasarannya akan melibatkan yang pertama ada iklan TV, menampilkan fitur dengan visual menarik, dan jingle yang mudah diingat. Lalu yang kedua, iklan digital, banner di website teknologi, dan video di YouTube, serta kampanye media sosial yang menargetkan demokrasi tertentu. Lalu yang ketiga ada konten marketing, artikel blog yang membahas keunggulan produk, video tutorial, dan ulasan influencer. Lalu yang keempat ada public relation. Yang keempat ini siaran kepada media teknologi, lalu acara peluncuran dengan jurnalis dan influencer. Yang kelima ada promosi penjualan, penawaran bundling atau diskon pre-order di situs resmi. Lalu yang keenam ada desain kemasan yang premium dan futuristik mencerminkan inovasi produk. Lalu yang ketujuh ada website resmi, halaman produk yang informatif dengan spesifikan tertentu atau detail, galeri gambar, dan opsi pembelian. Semua elemen ini didesain dengan pesan yang inti atau inovasi tanpa batas. Visual yang konsisten misalnya warna dominan, gaya tipografi, dan tone of voice yang seragam misalnya bersemangat dan visioner. Lalu selanjutnya ada semua elemen ini didesain dengan pesan inti yang sama, inovasi tanpa batas, visual yang konsisten misalnya warna dominan atau gaya pitografi, dan tone of voice yang seragam misalnya bersemangat dan visioner. Lalu yang kedua selanjutnya ada kampanye peningkatan kesadaran merek untuk layanan sosial. Sebuah organisasi nirbala ingin meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak. Yang pertama ada poster dan brosur, desain visual yang menyentuh hati dengan estetik yang kuat dan ajakan untuk berdonasi. Yang kedua ada media sosial, kampanye atau hashtag pendidikan untuk semua dengan cerita inspiratif, infografis, dan video singkat. Lalu yang ketiga ada public service announcement atau PSA di radio, pesan yang menyentuh emosi tentang dampak pendidikan. Lalu yang keempat yaitu event, mengadakan acara lari, amal, atau seminar edukasi. Lalu untuk website, halaman donasi yang mudah diakses dan informatif. Integrasi di sini berarti poster, postingan media sosial, PSA, dan menteri event semuanya menggunakan logo yang sama, skema warna yang komprehensif, dan pesan inti yang konsisten.